Nomor 33 pertanyaannya adalah, apakah yang sedang terjadi pada perempuan tersebut? Oke, soalnya adalah perempuan berusia 46 tahun datang ke rumah sakit mengeluh sulit tidur beberapa hari terakhir dan sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan yang lalu dan haid tidak teratur sejak 1 tahun yang lalu. Apakah yang sedang terjadi? Oke, ini berarti masih seputar pramenopause, perimenopause, ataupun menopause ya. Oke, kita tadi udah dibahas juga sebelumnya bahwa kuncinya adalah penurunan kadar hormon reproduksi, terutama estrogen. Jadi yang bermasalahnya adalah penurunan kadar estrogen dari yang tadinya tinggi menjadi sangat rendah, sehingga muncul gejala-gejala di atas. Jawabannya B ya teman-teman. Oke, nomor 34 adalah apakah diagnosa untuk masalah tersebut? Oke, usianya 41 tahun, memiliki 3 orang anak, datang ke PMB mengeluh menstruasi tidak teratur sejak 1 tahun terakhir, panas dan kemerahan di wajah, cemas dan susah tidur, tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu dalam batas normal, berat badannya 75 kg. Diagnosanya, usianya 41 tahun, gejalanya mirip dengan soal-soal sebelumnya, tapi ketika usia 41 tahun, artinya dia sudah mulai memasuki masa pramenopause sebelum akhirnya memasuki fase perimenopause di usia 44 sampai 50 tahun. Dan nanti ketika seorang perempuan tersebut sudah tidak haid sama sekali, sudah tidak menstruasi sama sekali dalam jangka waktu 1 tahun terakhir, artinya dia sudah memasuki fase menopause. Oke, nomor 35. Keempat yaitu kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang keempat atau lebih untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar dengan ketentuan salah satu yang paling tepat adalah keempat standarnya. Yang A, minimal 2 kali kontak pada trimester 1 kurang tepat. Karena kalau trimester 1 hubungannya dengan K1, kalau yang B adalah minimal 1 kali kontak pada trimester 2, bukan juga, kurang tepat. Yang C minimal 2 kali kontak pada trimester 3. Ya, ini. Karena keempat adalah berada di trimester ketiga. Jadi minimal sekali adalah 2 kali di trimester ketiga. 1 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, dan 2 kali di trimester 3. Kalau yang D, 3 kali kontak pada trimester 3 kurang tepat. Yang E, minimal 1 kali kontak pada trimester 1 juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lihat di sini. Kalau usia kehamilannya lebih dari 28 minggu, artinya sudah memasuki trimester 3, klien biasanya dianjurkan untuk 2 minggu sekali untuk kontrol ke fasilitas kesehatan terdekat ataupun bidan terdekat. Tapi ketika usianya sudah memasuki 32 sampai 36 minggu, 1 minggu sekali ibu hamil biasanya dianjurkan secara berkala untuk datang ke bidan terdekat. Tapi di sini adalah yang pertanyaannya adalah keempat. Jadi minimal paling tidak 2 kali dalam trimester ketiga. Oke, yang soal nomor 36 adalah pengertian kunjungan neonatus. Oke, neonatus atau neonatal ya di sini. Jawaban yang tepat adalah yang ini langsung aja ya teman-teman karena choice-nya lumayan panjang. Jadi jawabannya adalah A. Apa keyword-nya? Pelayanan kesehatan kepada neonatus sedikitnya 3 kali yaitu kunjungan neonatal pertama ya atau KN1 pada 6 jam sampai dengan 48 jam setelah lahir, artinya hari kedua. Lalu yang ke KN2-nya adalah pada hari ketiga sampai dengan 7 hari postnatal, dan kunjungan neonatal ketiga atau KN3 adalah pada hari ke-8 sampai dengan 28 hari. Oke, KN1-nya atau kunjungan pertamanya
adalah pada 6 jam sampai 48 jam setelah lahir. Artinya dia masih berada di fasilitas kesehatan. Sebelum dia pulang, dipastikan, di-make sure lagi keadaannya baik, tanda-tanda vitalnya dalam batas normal. Lalu kunjungan keduanya adalah lanjutannya, yaitu hari ketiga sampai dengan hari ke-7 batasannya. KN3 adalah pada hari ke-8 sampai 28 hari, karena usia neonatus adalah 0 sampai 28 hari. Jawabannya A ya teman-teman. Oke, nomor 38 yang ini. Oke, yang 37 skip dulu ya. Oke. Andika adalah seorang remaja 20 tahun. Dia adalah seorang remaja yang aktif dan telah mengalami mimpi basah. Oke. Tanda-tanda apakah yang terjadi pada Andika? A. Tanda-tanda seks primer. B. Tanda-tanda seks sekunder. C. Tanda-tanda seks primer dan sekunder. D. Tanda-tanda pubertas. Dan E. Tanda-tanda prapubertas. Jawaban yang tepat adalah A. Tanda-tanda seks primer, yaitu ketika laki-laki sudah mengalami mimpi basah, artinya sudah memproduksi sperma, istilahnya adalah tanda-tanda seks primer. Apakah tanda-tanda seks sekunder dari seorang pria adalah tumbuhnya jakun, suaranya jadi agak besar atau memberat, terus dadanya semakin bidang. Tanda-tanda yang lainnya itu maksudnya kalau tanda seks sekunder. Jadi teman-teman ingatnya aja primer, prima. Oh, berarti yang utama. Yang utama tanda seks dari seorang laki-laki adalah mimpi basah. Kalau pada seorang perempuan adalah menstruasi. Artinya dia sudah siap untuk memproduksi buah kehamilan. Ditandai dengan adanya menstruasi. Kalau laki-laki ditandai dengan adanya mimpi basah. Kalau sekunder dari seorang perempuan ada apa? Yaitu tumbuhnya payudara, tumbuhnya rambut-rambut halus di sekitar kemaluan, terus pinggul jadi semakin membulat. Itulah tanda-tanda seks sekunder dari seorang perempuan. Yang diingatnya aja tanda seks primer laki-laki dan perempuan, sperma dan ovum, mimpi basah dan menstruasi. Ya, berarti selain itu adalah ciri seks sekunder. Gampang ya teman-teman buat ingatnya. Oke, relate buat nomor 39. Perubahan yang terjadi pada Tini. Oke, ini cewek. Seorang remaja yang mengalami perubahan pada payudaranya menjadi lebih membesar dan puting susu menonjol. Selain itu, pinggulnya pun menjadi mengambang, membesar dan membulat. Ini tadi udah dijelasin ya di atas bahwa selain menstruasi artinya dia mengalami tanda seks sekunder. Jawabannya adalah D. Oke, nomor 40. Perkembangan apa yang terjadi pada remaja tersebut? Seorang remaja cenderung mengembangkan cara berpikir yang abstrak. Dia suka memberikan kritik dan dia juga cenderung ingin mengetahui hal-hal baru. Sehingga muncul perilaku ingin mencoba-coba. Oke, keyword-nya adalah cara berpikir yang abstrak, memberikan kritik, dan dia juga cenderung ingin mengetahui hal-hal baru. Artinya dia berkembang secara pola pikir. Kita lihat choice-nya, perkembangan sosial bukan, karena hubungannya dengan cara berinteraksi dengan orang lain. Kalau perkembangan fisiologi, sistem tubuh. Kalau emosional, kemampuan mengendalikan emosi. Kalau psikologi, hubungannya dengan kepribadian. Kalau perkembangan intelijensia, hubungannya dengan proses berpikir. Jadi jawabannya adalah E. Oke, nomor 41 adalah istilah di atas merupakan ciri-ciri dari seorang remaja usianya 10-13 tahun merasa ingin bebas dan lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya, serta mulai berpikir hal-hal yang bersifat abstrak. Oke, ciri-cirinya adalah jawabannya masa remaja. Oke, remaja yang seperti apa? Apakah yang B, remaja akhir? Bukan. Remaja tengah juga bukan. Atau D, yang remaja awal? Juga bukan. Tapi jawaban yang tepat adalah E, ciri-ciri masa remaja awal dan masa remaja tengah. Usianya 10-13 tahun, artinya sudah memasuki
ada di remaja awal dan menuju remaja tengah. Lalu yang ada ciri lainnya adalah ingin bebas dan lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya. Jadi jawabannya adalah E. Kalau masih bingung, yang maaf, kalau teman-teman masih bingung yang ini, boleh banget nanti ditanyain ya. Nomor 42. Diagnosa apakah dari kasus di atas? Seorang perempuan usianya 23 tahun melahirkan bayi pertama 6 hari yang lalu di klinik bersalin. Hasil pemeriksaan payudara membengkak, panas, dan mengeras. Apakah diagnosa? Oke, lihat. Kalau mastitis, kita lihat dulu ya ke bawah. CA mame bukan, karena tidak ada gejala-gejala yang lainnya atau kurang menunjukkan ke arah sana. Bendungan ASI, tapi di sini sudah ada membengkak, ada panas, sudah ada panas dan sudah di hari ke-6. Kalau yang D, lecet pada payudara, tidak dijelaskan juga keadaan putingnya. Yang PAM, papila ademame juga bukan, kalau di atas tidak mengarah ke sana. Kalau yang PAM ini kan harusnya ada tanda lain seperti mudah digerakkan atau tidak mudah digerakkan, adanya massa pada payudara, tidak dijelaskan juga di soal. Kalau yang A, mastitis, ini jawabannya yang paling mungkin. Karena apa? Karena tanda-tandanya adalah membengkak, panas, dan mengeras pada masa menyusui, dan usianya adalah atau keadaan ibunya sudah 6 hari postpartum. Jadi jawabannya adalah A. Kalau yang nomor 43, bagaimanakah tindakan yang tepat untuk masalah ini? Seorang perempuan usia 17 tahun datang ke PMB seorang diri, mengaku telat menstruasi 3 bulan dan telah dilakukan tes kehamilan, hasilnya positif. Namun merasa bingung karena masih sekolah dan berniat untuk menggugurkannya. Oke, tindakannya yang A, menganjurkan tetap melanjutkan kehamilan demi kesehatan. Kita lihat dulu yang B, menjelaskan aborsi yang tidak legal menyebabkan infeksi. Oke, masuk akal. Yang C, melayani aborsi, tentu saja bukan. Atau yang D, menjelaskan tindakan aborsi yang tidak legal menyebabkan kematian. Oke, usianya 17 tahun. Jadi apa artinya di sini? Tindakan aborsi yang ilegal atau yang tidak legal akan membahayakan keadaan ibu yang utama. Kalau keadaan janinnya mungkin sudah tidak bisa tertolong karena sudah adanya tindakan abortus atau aborsi provokatus, jadi yang paling terancam nyawanya adalah yang menyebabkan kematian. Bagaimanapun juga komplikasinya tinggi apabila memang dilakukan di tempat yang tidak ilegal, yang tidak legal ataupun yang ilegal maksudnya. Oke ya, lanjut ke nomor 44. Apakah anjuran yang diperlukan oleh pasien tersebut? Seorang ibu usia 34 tahun datang ke klinik saudara untuk memeriksakan kehamilannya yang keempat. Mengeluh sering sakit punggung dan kaki kram. Saat ini usia kehamilannya 32 minggu. Gerakan janin aktif lebih dari 10 kali dan DJJ dalam batas normal 130 kali per menit ya. Anjurannya yang A, tidur dengan posisi bantal lebih tinggi. Ini akan lebih relevan pada ibu yang mengeluh kakinya bengkak ya. Mengurangi aktivitas, iya, tapi selain mengurangi aktivitas, apalagi karena memang kalau ibu hamil aktivitasnya tidak bisa seperti biasanya, artinya ada beberapa aktivitas yang dikurangi. Kalau yang C, mengajarkan body mekanik yang baik, kita lihat dulu yang D ya. Menggunakan kompres dingin, oke, boleh aja, tapi nggak harus kompres dingin aja, bisa juga dengan kompres panas. Lalu yang E, melakukan olahraga jalan kaki. Olahraga jalan kaki, ibunya aja udah sakit punggung dan kaki kram. Lihat yang C, mengajarkan body mekanik yang baik. Artinya di sini usia 32 minggu karena beban kehamilan semakin bertambah,
Lalu tulang punggung sudah mulai membawa beban yang begitu berat sehingga terdorong ke depan, akan cenderung mengalami sakit, dan kaki kram juga karena menahan atau beban yang ditahannya pun lebih besar daripada biasanya, maka solusinya adalah diajarkan body mekanik yang baik. Apakah itu dengan senam kehamilan, apakah itu dengan yoga kehamilan yang dapat mengurangi nyeri punggung. Nggak harus gerakan-gerakan yang rumit, tapi gerakan-gerakan yang sederhana, yang mudah Ibu pahami dan bisa Ibu terapkan, dapat mengurangi keluhannya seperti nyeri punggung ataupun kram pada kakinya. Oke ya, nomor 45, lanjut. Bagaimanakah tindakan tenaga medis untuk mengatasi kasus Nona K di atas? Nona ya, artinya dia belum menikah, usianya 18 tahun, datang ke BPS dengan ibunya untuk periksa. Keadaan umumnya pucat dan perut membesar dengan TFU 3 jari di bawah pusat, serta teraba lunak dengan balotemen negatif. Hasil anamnesa, Nona K belum pernah menstruasi. Setiap bulan merasa nyeri siklik kurang lebih 5 hari dari hasil pemeriksaan fisiknya, tekanan darah 110/70, nadi dan respirasi dalam batas normal, HB-nya 9. Bagaimanakah tindakannya? Oke, dia 18 tahun belum pernah menstruasi, tapi setiap bulan merasakan nyeri siklik. Terus ada pembesaran di perut juga, 3 jari di bawah pusat, tapi tidak ada balotemen. Ada pucat juga, lalu HB-nya hanya 9. Oke, kalau himenektomi yang A jawabannya, artinya himennya dipotong, diangkat. Enggak ya. Kalau ekstirpasi himen juga bukan. Kalau insisi himen artinya membuat sedikit irisan ataupun lubang untuk agar himen yang tertutup, karena ini kan enggak menstruasi, artinya dia darah head yang setiap bulannya harusnya keluar tapi enggak keluar. Karena apa? Karena himennya tertutup, tidak ada celah sama sekali untuk darah head keluar. Atau himen inverporata kita kenal. Himennya tertutup rapat, nggak ada lubang sama sekali untuk mengeluarkan darah head. Jadi dilakukan insisi atau sedikit pelubangan ataupun sedikit perlukaan pada himen agar darah head bisa keluar. Jawabannya C ya teman-teman, gambaran kasusnya seperti itu. Kalau yang D kita lihat radiasi himen bukan, berikan himen. Oh ini enggak relevan sama soal ya, jadi bukan. Jawaban yang tepat adalah C. Oke, nomor 46. Ada Nyonya C, umur 48 tahun, datang ke klinik dengan keluhan menstruasi sudah tidak teratur lagi, mudah berdebar-debar, dan ia merasa malas berhubungan seksual dengan suaminya karena keluhan yang dialami Nyonya C saat berhubungan seksual. Oke, ini ada yang kurang dari soalnya sepertinya. Oke. Datang klinik dengan keluhan menstruasi sudah tidak teratur lagi, mudah berdebar-debar, dan ia merasa malas berhubungan seksual dengan suaminya. Oke, di sini harus ada soalnya ya. Ini kayaknya ada yang keedit tadi soalnya. Malas berhubungan seksual dengan suaminya karena merasa nyeri. Karena merasa nyeri. Keluhan yang dialami oleh Nyonya C saat berhubungan seksual adalah, oke, kalau anorgasmia bukan ya, artinya tentang orgasme, tidak ada hubungannya. Kalau yang yang B, disparuni, ya ini jawabannya B, karena adanya keluhan nyeri saat melakukan hubungan seksual. Kenapa bisa nyeri? Kita lihat. Usia Nyonya C adalah 48 tahun, artinya dia berada di fase perimenopause. Hormon estrogen turun, lubrikan alami yang dihasilkan oleh vagina pun akan berkurang ataupun terbatas, sehingga saat melakukan hubungan seksual cenderung nyeri. Apa solusinya? Adalah dengan lubrikan tambahan atau lubrikan dari luar tubuh si ibu.
contohnya adalah gel, sehingga akan mengurangi rasa sakit ketika melakukan hubungan seksual. Oke, nomor 47. Diagnosa apakah diagnosa sementara pada kasus di atas? Nyonya R, 18 tahun, datang dengan ibunya sudah beberapa kali haid dengan jumlah darah sangat banyak. Darah keluar disertai dengan bekuan darah dan jadwal haid teratur seperti biasa-biasanya. Akhir-akhir ini setiap menstruasi disertai dengan perasaan sakit yang hebat. Padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu kalau sedang menstruasi. Oke, diagnosanya artinya mensnya banyak, terus hingga keluar stolsel. Kalau jawaban yang A, polip endometrium, bukan polip ya teman-teman, karena ini kan dengan pengeluaran darah hubungannya. Kalau yang B, endometriosis, memungkinkan, tapi kita lihat dulu yang C, oke. Yang C, mioma uteri, bukan. Karena apa? Tidak ada massa yang ditemukan. Disfungsi uterus bleeding, bukan. Salpingitis juga bukan. Peradangan di ininya, di tuba palopinya juga bukan. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B, endometriosis. Karena apa? Di sini dinding endometriumnya mengeluarkan darah ketika haid sangat berlebih hingga seperti stolsel yang banyak. Tadi di soal di atas dijelaskan. Jadi adalah endometriosis, artinya ada peradangan ataupun endometriumnya mengeluarkan darah berlebih. Jadi jawabannya adalah B, endometriosis. Oke, nomor 48. Apakah kemungkinan penyebab utama pada kasus di atas? Nyonya R, 40 tahun, dengan suaminya datang ke BPS Amelia, telah menikah 3 tahun, belum mempunyai anak, tidak menggunakan kontrasepsi, hubungan senggama tidak masalah, mereka berkeinginan untuk segera dikaruniai anak. Setelah dilakukan pemeriksaan medis, ternyata Nyonya R terdapat sumbatan pada tuba palopi. Oke, kemungkinan penyebabnya adalah endometriosis. Kalau yang A, endometriosis, hubungannya bukan dengan tuba palopi tapi dengan endometrium. Kalau yang C, hiperprolaktinemia, juga bukan. Enggak ada hubungannya dengan tuba palopi. Kalau salpingitis, ya, ini hubungannya dengan keadaan tuba palopi. Di sini tuba palopinya ada hambatan. Apa hubungannya hambatan pada tuba palopi dengan susahnya untuk memiliki anak atau cenderung ada kesulitan dalam memiliki anak? Karena apa? Karena di tuba palopi adalah tempat bertemunya sperma dan ovum. Ketika mereka sudah bertemu, mereka akan berjalan terus menuju uterus dari tuba palopi hingga menanamkan diri di dinding endometrium. Tapi ketika tuba palopinya mengalami masalah seperti salpingitis, artinya ovum dan sperma pun akan sulit bertemu karena jalannya tidak memungkinkan, karena di tubanya ada hambatan, yaitu adanya salpingitis. Kalau D, coba lihat. Polycystic ovary syndrome, bukan. Endometriosis juga bukan. Hubungannya dengan endometrium ya. Oke, nomor 49. Pertanyaannya adalah apabila kepala ditarik terlalu kuat pada kasus di atas dapat menyebabkan terjadinya Nyonya F usia 23 tahun, G1P0A0, hamil 40 minggu, datang ke PMB mengeluh bahwa kenaikan berat badannya meningkat terlalu banyak. Hasil pemeriksaan janin tunggal hidup intrauterin, persentase kepala, punggung kanan, dan penurunannya divergen. Saat ini sedang dalam proses persalinan kala 2 di rumah. Setelah kepala janin lahir, bahu anterior tidak bisa lahir. Artinya bahu anteriornya mengalami kemacetan. Kalau teman-teman nariknya terlalu kuat, apa yang akan terjadi? Kalau A, tali pusat menumbung. Bukan, karena apa? Karena kepalanya sudah lahir. Artinya, kalau tali pusat menumbung kan biasanya si tali pusatnya
ada di bawah lalu ketekan sama bagian terbawah janin. Kalau ini enggak, karena kepalanya udah lahir. Kalau yang B, tangan menjungkit. Kalau terlalu tarik menarik kepalanya, terlalu kuat menarik kepalanya, tangan menjungkit. Bukan juga. Kalau cerebral palsy bukan, itu hubungannya dengan kepala ataupun otak bayinya. Kalau yang brachial palsy, ya ini jawabannya. Jadi ketika teman-teman terlalu kuat narik kepala bayinya, nanti akan ada cedera di antara kepala, leher sampai bahu bayinya. Istilahnya adalah brachial palsy. Kalau yang E, fraktur pada kepala. Oke, bentar, fraktur pada kepala. Agak terlalu jauh dan saya juga bingung kalau fraktur pada kepala seperti apa. Kalau yang D, brachial palsy, itu jawabannya. Artinya ada cedera. Karena terlalu kuat kita menarik kepala bayi, tapi sementara bahunya nggak bisa lahir. Oke, jadi ini akan terjadi yang namanya brachial palsy. Kalau teman-teman terlalu kuat nariknya, oh udah tahu bahunya belum susah lahir. Lah ini malah ditarik kepalanya. Bukannya harusnya mencari rongga di jalan lahirnya agar bahunya bisa lahir, tapi teman-teman malah narik kepalanya. Ya, nanti cenderungnya akan mengalami brachial palsy. Nomor 50. Berdasarkan data di atas, diagnosa yang bisa ditegakkan untuk Nyonya D adalah Nyonya D usianya 23 tahun, G1P0A0, datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Keluhan mual muntah terus-menerus, tidak nafsu makan, dan nyeri epigastrium. Tidak menstruasi 2 bulan. Hasil pemeriksaannya, tekanan darah 90/60, nadi 96, suhunya 38 derajat Celcius, dan respirasi 18 kali per menit. Nafas tercium, aduh maaf ya, maksudnya nafas tercium bau aseton, dan PP tes positif. Nyonya D khawatir dengan keadaan dirinya. Berdasarkan data atas diagnosa yang bisa ditegakkan untuk Nyonya D adalah hiperemesis gravidarum. Ya, dia mengalami yang A adalah emesis gravidarum. Kalau emesis artinya belum ada hiperemesis ya. Belum ada hiper, maksudnya belum berlebih. Kalau emesis gravidarum masih mual muntah yang biasa. Tapi di sini sudah ada tandanya adalah suhunya sudah meningkat dan nafasnya tercium bau aseton. Terus mual muntahnya terus-menerus. Kalau dikategorikan emesis bukan ya, karena sudah berlebih artinya hiper. Oke, jawaban B, C, D, dan E adalah hiperemesis. Tapi yang membedakannya adalah tingkat berapa? 1, 2, 3, atau 4. Oke, kita bedakan. Kalau tingkat 1, belum keywordnya adalah belum tercium bau aseton pada nafasnya. Kalau grade 2, ciri khasnya adalah sudah ada tercium bau aseton. Kalau yang tingkat 3, keadaannya sudah lebih memburuk. Apakah itu kalau turgor kulitnya sudah bermasalah dari tingkat 1, kalau tingkat 2 sudah mulai tercium bau aseton, kalau hiperemesis tingkat 3 bisa jadi kesyok, keadaannya lebih memburuk, tekanan darahnya turun drastis. Itu adalah ciri-ciri singkatnya. Kalau di sini tekanan darahnya 90/60, dia turun tapi enggak terlalu turun, terus nafasnya sudah tercium bau aseton. Artinya dia ada di hiperemesis grade 2 ataupun tingkat 2. Jawabannya adalah C.